Jadi hari ini ada salah satu customer kita yang meminta dibuatkan video tutorial cara mengoperasikan unit rotary drilling rig XR200 seri E, seri terbaru dari XCMG. Jadi nanti kita akan menjelaskan beberapa fungsi dan fitur yang ada di dalam cabin dan di unit XR200E ini. Jadi ini penampakan unit rotary drilling rig XR200E kita. Nah, nanti kita akan menjelaskan semua fungsi dan interior yang ada di cabinnya. Jadi saya akan menjelaskan fungsi dan instrumen yang ada di dalam cabin unit rotary drilling rig XR200E XCMG. Jadi sekarang posisinya masih off. Kita on dulu kunci unitnya. Nah, setelah kita on, nanti monitor akan loading. Dan kalau mau start engine, kalau bisa monitor tunggu dulu sampai dia benar-benar sudah on display. Nah, jadi kalau sudah posisi di sini, baru kita akan bisa start engine-nya. Kita akan start. Nah, sekarang engine sudah running. Dia menunjukkan RPM 936 sama. Jadi kita akan mulai dari monitor yang paling atas ini. Jadi ada dua monitor, 1, 2. Monitor paling atas ini adalah kamera. Kita tekan power untuk menghidupkan kamera. Nah, jadi kamera ini posisinya seperti ini, bisa melihat ke belakang. Kita tinggal pilih dengan tombol select ke arah mana kamera yang mau difungsikan. Ada 4 kamera yang ada di unit ini. Misalkan seperti ini. Oke. Ini untuk kamera. Nah, terus kita ke main displaynya. Jadi di display ini masih bahasa Cina ya, karena tadi belum berubah. Untuk merubah ke bahasa Inggris atau Indonesia, kita cukup tekan tombol setting. Terus kita pilih yang ini. Kita tekan tombol centang. Lalu kita pilih bahasa Inggris ya. Kita pakai bahasa Inggris. Kalau mau pakai bahasa Indonesia ada menunya. Kita pakai bahasa Inggris, kita tekan cek OK. Nah, dia akan jadi bahasa Inggris. Kita akan mulai dari icon-icon yang ada di dalam display ini. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, di sini adalah limit dari boom. Jadi boom itu untuk area boom dia ada limitnya. Ketika ada lambang kunci kayak gini, dia berarti boomnya limit. Jadi tidak bisa area lagi kecuali kita tekan tombol limit boom. Limit boom. Nah, di sini dia. Kita harus tahan seperti ini, baru dia bisa gerakan area. Untuk kedua, ini lambang main winch atau sling untuk pengangkatan dan penurunan kaliber. Jadi kenapa dia warna merah? Karena dia belum terpasang soket fan load sensornya. Jadi sensor membaca main winch tidak ada beban, sehingga dia auto limit. Untuk mematikan limitnya, kita bisa gerakan ini. Tekan yang ini untuk mematikan limitnya. Ini sama juga, ini auxiliary winch atau biasanya dipanggil sling service untuk teman-teman yang di lapangan. Untuk lambangnya ini adalah auto idle untuk engine ini. Jadi engine itu RPM-nya akan turun sendiri stasioner ketika tidak digerakkan sama sekali. Ini adalah icon untuk travel, mode travel. Jadi ketika unit mau dijalankan, nanti icon ini akan berubah. Ini adalah icon untuk alarm dari monitor ini tersebut ketika ada masalah. Ini icon dari untuk rotary drive. Rotary drive itu rotary yang ada di depan sana itu. Dan ini adalah icon GPS. Jadi unit ini ditanam GPS dan sisanya tinggal 29.000 sekian menit. Ya, unit ini kalau GPS-nya habis, dia akan auto lock. Ini tanggal dan jam.
Untuk posisi yang di sini, ini adalah depth sensor atau sensor kedalaman dari lubang ketika kita ngebor. Jadi ada 3 meteran yang ada di sini. Yang pertama adalah meteran dia posisi kedalaman tanah. Posisi kedalaman tanah, dia posisi mata bor, dan yang ketiga adalah seberapa banyak kita mengambil tanah nanti akan ada timbul di sini. Di sini dia ada pull tonase. Jadi di sini adalah sensor untuk beban kaliber. Jadi kaliber itu beratnya berapa nanti akan terbaca di sini. Jadi berapa ton gitu. Dan ini adalah speed dari main winch atau kaliber naik turun. Jadi nanti dia akan ada sensor yang membaca berapa kecepatan kaliber itu naik dan turunnya. Di sini ini adalah lambang rotary drive yang di sana. Sehingga nanti ketika rotary drive itu berputar, nanti akan terbaca berapa rotasi per menitnya dari rotary drive tersebut. Ini juga rotary drive, tapi dia membaca tenaga atau torsi dari rotary drive tersebut, kilonewton per meter. Di sini ini adalah horse meter atau HM dari unit ini. Di sini adalah voltase dari baterai kita. Jadi sekarang posisi running voltasenya di atas 24 volt. Dan di sini ini ada lambang detachment handle is off. Ini adalah safety handle. Jadi ketika kita gerakkan ke atas ini, nah yang merah tadi akan hilang. Dan ini adalah inclination sensor. Ini adalah sensor angle atau sudut dari leader dan atau mas ini. Jadi ketika ngebor pastikan ini 0 dan 0. Ini adalah inclination sensor yang membaca kemiringan dari mas atau leader bahasa lokalnya kita. Di sini adalah level dari hydraulic oli hidrolik. Di sini ada levelnya dari 64%. Di sini adalah level bahan bakar. Ini adalah RPM engine. Di sini adalah temperatur dari coolant dari engine tersebut, yaitu temperaturnya radiator. Di sini ada tekanan dari engine oil pressure, yaitu untuk membaca tekanan oli dari engine tersebut. Di sini adalah temperatur dari hydraulic oil. Jadi hydraulic oil itu temperaturnya berapa, dia akan terbaca di sini. Di sini ini adalah slewing angel. Jadi ketika kita swing, di sini akan terbaca berapa derajat kita akan sudut swing kita. Di sini akan terbaca di sini. Di sini ditunjukkan pompa 1, jadi main pump 1 berapa pressernya, main pump 2 berapa pressernya, main pump 3 berapa pressernya ada di sini. Dan untuk yang terakhir ini adalah pressure dari rotary drive. Jadi ketika kita menggerakkan rotary drive, pressure oli yang timbul di sana itu akan terbaca di sini. Sekarang kita akan menjelaskan fungsi dari item atau menu yang ada di bawah ini. Zero cleaning. Jadi zero cleaning ini ketika kita tekan, nah dia akan muncul menu deep clearing dan slewing clearing. Deep clearing ini fungsinya untuk mengenolkan dari depth sensor tersebut. Jadi ketika kita tekan ini dan kita tekan OK, nah dia nanti akan jadi 0 ketika kita mau mulai ngebor. Kalau slewing cleaning ini akan mengenolkan dari sudut angle dari slewing kita. Ya, seperti ini. Ketika sudah 0 semua, kita bisa mulai ngebor. Kita kembali ke menu awal. Untuk information query, ini adalah data unit yang diperlukan biasanya untuk engineer atau mekanik dari unit ini. Untuk instruction book, nah di sini terdapat menu-menu untuk periodic maintenance. Jadi ketika Anda masuk menu ini, Anda akan ditunjukkan list maintenance apa saja yang Anda lakukan di 10 jam kerja. 10 jam kerja ini apa aja yang Anda lakukan. Terus di 50 jam kerja, 150 dan 250 jam dan seterusnya. Nanti akan ditunjukkan listnya di sini. Apa aja yang Anda perlu lakukan untuk maintenance unit ini. Dan menu yang terakhir ini adalah menu setting. Nah, di sini Anda bisa ada beberapa menu yang Anda bisa lakukan. Ganti bahasa, display setting, factory setting, service setting, tentang information query, data export, dan IO query. Jadi data-data ini biasanya diperlukan hanya untuk engineer.
Di sini ada tulisan mass operation. Jadi ketika kita mau menggerakkan leader, kita harus masuk ke menu mass operation. Nah, kalau sudah masuk ke menu ini, baru kita bisa menggerakkan mass dengan menggerakkan joystick yang ini. Dan di sini juga ada lambang segitiga merah. Nah, jadi ketika ada trouble di unit, ada masalah di unit ini, sensor akan membacanya dan akan memasukkannya ke dalam menu di sini. Nah, menu-menu yang di sini akan timbul ketika ada masalah atau limit, dia akan timbul di list di sini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari tombol-tombol yang ada di bawah display. Tombol yang pertama ini adalah tombol lambang rotary drive, tapi di sini ada menu S. Kalau Anda bisa lihat menu S, ini ada tulisan M dan di sini ada tulisan R. Jadi ketiga tombol ini adalah untuk mode rotary drive-nya. Ketika Anda mengebor standar, tanah lunak atau gimana gitu, Anda bisa pakai mode S. Ketika Anda ingin menghemat bahan bakar, Anda bisa pakai mode medium, tapi tenaga torsi dari rotary drive akan berkurang. Ketika Anda pakai mode R, nah putaran rotary itu akan lambat, tetapi tenaga yang dihasilkan, torsi yang dihasilkan itu akan besar. Jadi biasanya dipakai untuk ketika ngebor batu. Nah, di sini ada rotary drive, lambang rotary drive auto ke kiri dan ini auto ke kanan. Yang dimaksud itu ketika kita tekan auto ke kiri, kita bisa memutar rotary otomatis tanpa kita menggerakkan handle. Jadi ketika kita tekan auto rotary ke kiri ini, kita bisa menggunakan switch yang ada di sini. Rotary drive automatic rotation speed. Nah, jadi kita putar ke kanan. Nah, rotary yang ada di depan sana itu akan berputar secara otomatis ke kiri ya, ke kanan sorry. Dan kalau ini akan ke kiri, arahnya ke kiri. Dan untuk yang ini adalah lambang rotary juga untuk menonaktifkan autonya. Untuk menu yang di bawah sini, ini adalah main winch dan ini adalah auxiliary winch. Jadi ketika Anda akan menggerakkan main winch, Anda harus menekan tombol ini sampai dia ada timbul lampu hijau. Ketika Anda ingin menggerakkan seling auxiliary winch atau seling kecil, Anda pindah menu ke 2. Nah, sebelah kanannya ini adalah lambang boom. Jadi ketika Anda ingin menggerakkan boom naik dan turun, Anda bisa tekan tombol ini dulu. Dan ketika Anda ingin menggerakkan rotary naik turun, Anda harus pindah ke menu yang ini. Nah, jadi ketika Anda tekan ini, gerakan boom akan pindah ke gerakan rotary naik turun. Lambang yang ini adalah lambang travel. Jadi ketika Anda ingin menjalankan unit, Anda harus tekan tombol lambang ini, lambang kepala truk. Jadi ketika Anda sudah menekan tombol ini, dia akan baru bisa travel. Lambang yang ini, lambang frame ini adalah ketika Anda menekan ini fungsinya ketika Anda ingin melebarkan track, extend dan retract dari crawler unit tersebut. Biasanya untuk setting dan disassembly. Ini adalah limit main winch. Jadi ketika main winch itu terkena limit, Anda bisa menekan ini, ditahan untuk menggerakkan main winch. Ini sama juga limit, tapi untuk auxiliary winch. Ketika auxiliary winch limit, Anda bisa menahan tombol ini. Ini limit juga. Ini adalah limit dari boom. Jadi boom itu ketika area dia ada limitnya. Ketika sudah limit dan Anda ingin menggerakkan boom turun lagi, Anda harus menekan tombol ini dan ditahan. Inilah auto slewing. Jadi ketika ini tidak bisa difungsikan untuk sementara. Ini auto angle-nya mas. Jadi ketika masnya miring ke kanan dan ke kiri, Anda bisa memakai tombol ini untuk dia adjust ke 0 derajat otomatis. Ini adalah auto idle-nya engine. Jadi ketika Anda tombol ini, Anda mengaktifkan auto idle engine. Tombol 2 ini adalah tombol untuk top head. Jadi ketika Anda setting unit, top head itu ada silindernya.
Ini adalah top head untuk naik, ini top head untuk turun. Ini adalah lampu. Kedua ini adalah lampu. Dan yang terakhir ini adalah alarm, rotary alarm. Jadi ketika kita swing, biasanya dia ada lampu alarm. Nah, di sini kita bisa mematikan lampu itu seperti ini. Kalau kita tekan lagi, ada lampu hijau, dia berarti hidup. Dan di bawahnya tombol-tombol yang saya jelaskan tadi itu ada beberapa switch juga. Di yang paling kiri ini adalah switch untuk melebarkan dan mengecilkan track. Jadi kalau kita putar ke kiri, itu track akan bergerak melebarkan track, dan kalau kita putar ke kanan, dia akan retract. Jadi track itu akan mengecil. Switch yang kedua ini tidak ada fungsinya, untuk spare saja, spare dari track ini. Switch yang ketiga inilah pull down force adjusting. Jadi dia bisa mengejas tenaga dari rotary drive naik dan turun. Switch yang ketiga itu adalah rotary drive automatic rotation speed. Jadi rotary drive itu bisa berputar sendiri otomatis dengan cara kita memutar ke kanan. Semakin tinggi angka yang kita putar, akan semakin kencang dia berputar rotarinya. Dan yang paling terakhir adalah emergency stop untuk unit ini. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari handle yang kanan. Jadi handle yang kanan ini berfungsi untuk memutar rotary drive. Kita gerakan kanan kiri ya. Nah, ini rotary drive berputar ke kanan. Ini rotary drive berputar ke kiri. Dan kalau untuk maju dan ke belakang, ini ke belakang dan maju seperti ini adalah berfungsi untuk menggerakkan boom. Kalau kita pilih boom, seperti menu yang awal tadi. Kalau kita tekan menu boom, dia akan yang bergerak akan boom turun dan boom naik. Ketika kita pilih rotary, dia yang bergerak akan rotary turun dan rotary naik. Dan di sini ada dua tombol dan satu switch. Yang satu switch ini tidak berfungsi, dia hanya spare. Tombol yang ini berfungsi untuk low speed dari rotary drive. Jadi ketika kita memutar rotary dan kita menekan tombol ini, jadi putaran rotary itu akan otomatis melambat. Kenapa melambat? Dia untuk menaikkan torsi. Sama, ke kanan juga, ke kiri juga. Tombol yang kedua ini adalah high speed dari rotary drive naik dan turun. Ini untuk low speednya rotary, putaran rotary. Ini adalah high speednya untuk rotary naik dan turun. Jadi ketika kita menggerakkan rotary drive turun atau naik dan kita tambah dengan tombol ini, maka speed dari gerakan rotary itu akan bertambah. Seperti itu. Ini adalah handle yang kiri. Ketika kita menggerakkan handle ke kanan dan ke kiri ini, dia yang bergerak adalah slewing. Jadi unit ini akan slewing ke kanan dan slewing ke kiri. Cuman untuk mengaktifkan mode slewing ini kita harus tarik tuas yang ini, switch yang ini. Jadi switch yang ini kita harus tarik mundur seperti ini. Seperti ini. Nah, baru dia bisa gerakan slowingnya baru bisa aktif. Nah, seperti ini baru bisa aktif. Untuk tombol yang ini, tombol yang pertama ini adalah klakson. Jadi ketika kita tombol ini adalah klakson. Untuk tombol yang belakangnya klakson ini, dia adalah tombol high speednya main winch. Jadi caliber naik dan turun dia ada speed. Ketika kita tidak tekan tombol ini, dia speednya akan biasa standar. Tapi ketika kita tekan tombol ini, dia akan menjadi mode high speed. Jadi speed dari caliber naik dan turun akan bertambah. Untuk gerakan caliber naik turun, kita bisa pakai tuas ini ke belakang dan ke depan. Ini caliber naik, ini caliber turun dengan kita milih menu yang awal tadi, main winch. Ketika kita ingin menggerakkan auxiliary winch, kita pindah switch ke auxiliary winch yang awal tadi, dan kita tinggal gerakan naik dan turun juga. Sekarang akan menjelaskan bagian kanan dari kursi. Di sini ada switch kontak biasa untuk on unit dan start unit. Di sini ada akselerator atau gas untuk menaikkan RPM engine. Di sini ada lampu. Ini adalah air wiper dan di sini adalah wiper. Untuk joystick ini
Ini adalah joystick untuk menggerakkan mas atau leader. Jadi ketika Anda sudah masuk ke menu mas operation kayak gini, Anda bisa menggerakkan joystick ini dengan cara kita tekan ke bawah. Nah, baru kita gerakkan ke kanan, ke kiri, maju atau ke belakang. Ini di bagian kiri. Di bagian kiri itu ada radio dan AC. Jadi untuk mengaktifkan radio dan AC di sini di bagian kiri dari kursi cabin. Di bagian depan di sini ada tuas atau joystick untuk travel. Jadi ketika Anda mau menjalankan unit, Anda bisa pakai tuas ini. Trek kiri, trek kanan, maju dan mundur. Di sini ada auto loop. Jadi ketika Anda ingin men-setting auto loop Anda atau auto grease, bisa disetting dari controller yang ini. Di sini ada water pass untuk posisi frame unit ini, kemiringan sudut dari unit ini. Dan di sini ini adalah pedal untuk free fall. Jadi untuk free fall main winch Anda bisa mengaktifkannya dengan menekan pedal ini seperti ini. Jadi free fallnya nanti akan bermain. Jadi itu saja beberapa instrumen atau interior cabin yang saya bisa jelaskan untuk XR 200e ini. Dan di bagian belakang saya ini hanya untuk K3 safety. Ini ada apar dan pemecah kaca. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Dan untuk customer kita atau calon operator yang akan menunggangi 200 ini, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.